Halo semuanya, kita jumpa lagi. Di video kali ini kita akan sama-sama mengerjakan soal integral parsial berbagai tipe ya. Nah, bagi yang belum melihat atau menonton video tentang materi integral parsial sudah saya upload sebelumnya ya, silahkan disimak. Soal integral parsial untuk tipe yang pertama adalah perkalian x dengan ln x ya. Oke. Nah, di video sebelumnya saya menjelaskan tentang prioritas urutan pemilihan U ya. Umumnya yang dipilih sebagai U adalah diutamakan itu bentuk ln dulu ya. Nah, namun setelah itu bentuk polinomial ya, X pangkat N misalnya. Kemudian prioritas sebelumnya pemilihan U-nya adalah E pangkat X ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bentuk trigonometri ya. Biasanya yang bentuk trigonometri ini adalah yang menjadi dv-nya ya, biasanya ya. Ini U. Prioritas pemilihan U ya. Ketika kita disajikan soal integral x ln x dx, tentu di sini ada perkalian x dengan ln x ya. Ln x dengan x yang lebih diprioritaskan atau diutamakan memilih menjadi U adalah ln x ya. Sehingga pertama kita misalkan dulu ya, misalkan U sama dengan ln X dan dv-nya ya, dv-nya itu adalah tentunya adalah sisanya yaitu X dx ya. Nah, kemudian kita harus mencari du-nya tentunya. Ln X kita turunkan menjadi 1/X dx ya. Kemudian V kita integralkan ya, maaf, dv kita integralkan menjadi V, X kita integralkan menjadi setengah X kuadrat ya. Nah, setelah itu kita substitusikan ya menjadi integral UdV akan menjadi UV min integral V du setengah X kuadrat ln X ya kan, UV min integral V du berarti V setengah X kuadrat, du-nya adalah 1/X dx. Oke. Nah, setelah kita dapat seperti ini bentuknya, lalu kita sederhanakan menjadi setengah X kuadrat ln X ya. Ini yang jadi apa? Minus integral, ini ada setengah, ini X kuadrat dibagi X ya. Berarti tinggal X doang kan? Jadi setengah X kuadrat ln X, setengah minus ya, setengah tetap konstanta X, kita integralkan jadi setengah X kuadrat, oke? Plus C. Sehingga jawabannya adalah setengah X kuadrat ln X dikurangi 1/4 ya, 1/4 X kuadrat plus C. Ini adalah jawabannya ya. Oke, cukup mudah. Jadi yang paling penting adalah pemilihan U dan dv-nya. Next, soal tipe yang kedua, yaitu di sini ada perkalian X dengan E pangkat X ya. Seperti biasa, urutan pemilihan U umumnya itu adalah bentuk ln dulu, lalu setelah bentuk ln itu adalah bentuk X pangkat sesuatu, lalu bentuk E pangkat X ya, lalu bentuk trigonometri ya. Nah, di sini perkalian X dengan E pangkat X berarti ini dengan ini kan, yang menjadi prioritas pemilihan U ya adalah si X-nya. Oke. Sehingga kita misalkan U-nya adalah X, kemudian dv-nya tentunya adalah sisanya E pangkat X dx. Lalu U-nya kita turunkan, du sama dengan X diturunkan menjadi 1 dx ya. Kemudian dv integralkan menjadi V, E pangkat X integralkan tetap menjadi E pangkat X. Lalu setelah itu kita seperti biasa substitusikan, integral UdV akan menjadi UV min integral VdU. Kemudian U dikali V yaitu X E pangkat X ya, dikurangi VdU. V itu adalah E pangkat X, du-nya apa? dx ya. Nah, sama dengan X E pangkat X dikurangi E pangkat X integral tetap E pangkat X ya, plus C. Jadi jawabannya adalah ini ya, atau kita mau sederhanakan lagi menjadi E pangkat X dikali X min 1 ditambah C ya, sama saja, oke. Ini adalah hasil integral dari X dikali E pangkat X dx ya. Oke. Soal tipe yang ketiga.
X sin X dx. Nah, prioritas pemilihan U itu adalah bentuk ln biasanya, lalu bentuk X pangkat sesuatu, kemudian bentuk E pangkat X, eksponensial, lalu trigonometri ya. Trigonometri. Ini adalah prioritas pemilihan U ya. Nah, X sin X dx kita misalkan mana yang menjadi U. Di sini jelas kedudukan X lebih di atas daripada trigonometri kan. Yang menjadi U-nya adalah tentunya si X-nya. Dan menjadi dv-nya adalah jelas sin X dx. Oke. Kemudian kita turunkan U-nya, du menjadi 1 dx, kemudian dv kita integralkan menjadi v sama dengan integral sin minus cos X. Lalu setelah itu kita masukkan ke formulasi, ke template-nya, integral UdV akan menjadi UV min integral VDU. Kita masukkan U dikali V, ya, X dikali min cos X, min X cos X, minus integral VDU, min cos X, VDU. Oke. Nah, ini akan menjadi apa? UV ya, UV min integral VDU akan menjadi min X cos X ditambah maaf. Oh iya betul, min jadi tambah kan, cos diintegralkan jadi sin ya, sin X. Oke, plus C. Jadi hasil integral dari X sin X dx adalah minus X cos X plus sin X plus C ya. Mudah sekali. Baik, kita lanjutkan ke soal tipe yang keempat. Oke, seperti biasa ingatkan kembali urutan prioritas pemilihan U adalah bentuk ln. Setelah bentuk ln itu adalah bentuk X pangkat sesuatu, X pangkat N. Kemudian eksponensial ya, E pangkat X, kemudian trigonometri ya. Ini adalah urutan prioritas pemilihan U-nya. Nah, sehingga di sini E pangkat X dikali trigonometri. E pangkat X kedudukannya lebih di atas atau lebih diprioritaskan menjadi U ketimbang bentuk trigonometri. Kita misalkan tentunya yang dimisalkan menjadi U-nya adalah E pangkat X, kemudian dimisalkan menjadi dv-nya adalah sin X dx ya. Nah, sehingga du-nya kita dapat E pangkat X dx tetap ya, E pangkat X diturunkan tetap, dv integralkan menjadi v, sin X dx integralkan menjadi minus cos X. Dengan menggunakan template bahwa integral udv sama dengan uv min integral VDU, maka kita langsung substitusikan ya. Jadi integral E pangkat X sin X dx sama dengan uv min E pangkat X dikali min cos X, min E pangkat X cos X ya. UV min integral PDU min cos X, du-nya E pangkat X dx. Sama dengan minus E pangkat X cos X plus integral E pangkat X cos X dx. Nah, ini E pangkat X cos X dx tentunya tidak bisa kita selesaikan langsung ya. Sehingga mesti menggunakan integral parsial lagi ya. Kita misalkan ya, P ya. P adalah F pangkat X, dq adalah cos X dx ya. Nah, sehingga dp sama dengan F pangkat X dx dan q-nya adalah integral dari cos X dx adalah sin X ya. Kemudian template-nya adalah integral P dq sama dengan PQ min integral Q dp ya. Sama saja, anggap saja P itu U-nya, Q itu V-nya, cuma saya menggunakan huruf yang berbeda ya, supaya tidak sama. Karena U dan V sudah didefinisikan seperti ini, sehingga kita pemisalan yang lain bisa MN, bisa PQ, silakan. Oke. Nah, kemudian sehingga kita masukkan sama dengan minus E pangkat X cos X plus, nah ini integral E pangkat X cos X dx akan menjadi PQ min integral Q dp ya. PQ berarti E pangkat X sin X min integral Q dp sin X kali E pangkat X dx ya. Nah, perhatikan
Ini sama kan? Yang luas kiri ada f pangkat x sin x dx, yang luas kanan ada f pangkat x sin x dx. Sehingga ke luas kanan yang ke luas kiri yang kanan ini ya, yang kanan ini pindah ke luas kiri sehingga 1 plus 1 menjadi 2 ya. 2 integral f pangkat x sin x dx sama dengan minus e pangkat x cos x plus e pangkat x sin x ya. Sehingga hasilnya menjadi integral e pangkat x sin x dx adalah setengah ya. Ini bagi 2. Setengah e pangkat x cos x plus e pangkat x sin x ya. Setengahnya tambah c ya. Atau bisa juga dituliskan setengah e pangkat x, kemudian yang plus itu sinus, yang negatif itu cos, sin cos, tambah c ya. Baik, soal tipe yang kelima, integrasi ln x dx. Kali ini bukan perkalian dua buah fungsi yang beda jenis, tapi ada suatu fungsi di dalam fungsi, yaitu fungsi logaritma natural di dalam suatu trigonometri ya. Nah, pemisahannya caranya adalah dengan memisahkan u-nya itu adalah keseluruhan dari fungsi ini, yaitu sin ln x. Kemudian yang menjadi dv-nya adalah dx ya. Sehingga du kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan aturan rantai ya. Sin ln x diturunkan terhadap sin dulu menjadi cos ya, cos ln x, dan jangan lupa yang dalamnya juga ln x diturunkan terhadap x menjadi seper x dx. Kemudian dv sama dengan dx kita integralkan kedua ruas. dv integralkan terhadap v menjadi v, dx integralkan terhadap x menjadi x. Kemudian ikuti template dari parsial, yaitu integral udp sama dengan up min integral vdu ya. Kemudian u kali p adalah sin ln x kali x ya. Jadi x kali sin ln x ya. Minus integral VDU, V-nya adalah X, DU-nya adalah cos ln X per X dx ya. F dengan X dihilangkan menjadi habis, sehingga kita memiliki X sin ln X dikurangi integral cos ln X dx ya. Oke. Nah, sekarang kita mesti menggunakan parsial lagi. Kenapa? Karena di sini kita jumpai bentuk integral cos ln X dx ya. Oke, sehingga sekali parsial itu gak cukup untuk menyelesaikan soal ini ya. Jadi integral cos ln x kita mesti parsialkan lagi dengan memisahkan p dan dq ya. Karena u dan v itu sudah kita pakai p dan dq ya. P itunya adalah cos ln x ya. Sama metodenya seperti yang sebelumnya. Kemudian dq-nya adalah dx. Sehingga dp adalah turunan dari p, pakai aturan rantai, cos diturunkan menjadi min sin ya. Ini tetap kita tuliskan ulang ln x, dan juga yang di dalamnya ln x kita turunkan terhadap x menjadi seper x ya, dx. Oke. dq kita integralkan terhadap q menjadi q, dx integralkan terhadap x menjadi x. Sehingga template-nya menjadi integral p dq sama dengan pq ya min integral q dp. Oke. Sehingga pq min integral q dp inilah yang merupakan jawaban dari integral cos ln x dx ya. Mari kita langsung substitusikan saja ke persamaan ini menjadi x sin tetap ini x sin ln x dikurangi kemudian integral cos ln x dx akan menjadi pq min integral q dp. Pq, p-nya adalah cos ln x, q-nya adalah x. Pq menjadi x cos ln x, oke. Min integral q dp, q-nya adalah x, dp-nya adalah min sin ln x per x ya. Oke. Nah, lantas x dengan x habis ya. Kita sederhanakan lagi menjadi x sin ln x minus x cos
log X ya. Ini minus dengan minus menjadi plus ya. Minus dengan minus menjadi plus. Oke. Plus, ini kan plus ya. Plus di depannya ada minus lagi kan. Ini minus dengan minus menjadi plus, depannya ada minus lagi menjadi minus ya. Minus integral sin log X dx. Ingat, yang ini ruas kiri, ini juga integral sin log X karena ini merupakan soalnya ya. Nah, kemudian ini di sini ada ruas kanan ada minus integral sin log X dx, di ruas kiri ada sin log X dx. Kalau yang kanan ini pindah ke ruas kiri, artinya menjadi plus ya kan? Sehingga menjadi dua buah integral sin log X dx sama dengan X. X-nya saya keluarkan ya, X. Oke, sin log X dikurangi cos log X ya. Oke. Nah, lalu kita bagi dua. Oke, kita bagi dua menjadi integral sin log X dx sama dengan X per 2 sin log X min cos log X ya. Jangan lupa tambah suatu konstanta karena ini merupakan suatu integral tak tentu. Oke, kita lanjut soal tipe yang ke-6. Integral log X kuadrat dx ya. Nah, di sini kasus khusus juga, jadi memisalkan U-nya adalah log X kuadrat dan dv-nya adalah dx ya. dp-nya adalah dx, oke. Nah, sehingga di sini du ya pakai aturan rantai ya. Jadi turunan log sesuatu adalah 1 per sesuatu. Kemudian log X kuadrat, ya udah turunannya adalah 1 per X kuadrat dikalikan turunan si X kuadratnya yaitu 2X ya. Sehingga kita punya ini dx ya. Sehingga kita punya 2X per X kuadrat adalah 2 per X dx. Nah, ini dp sama dengan dx, kita dapatkan p sama dengan X. Sehingga integral UdP sama dengan UP min integral PDU. UP min integral PDU. Nah, UdP-nya adalah integral log X kuadrat dx. UP-nya adalah U dikali P adalah X dikali log X kuadrat dikurangi integral PDU. P-nya adalah X, DU-nya adalah 2 per X dx. Sehingga kita punya X log X kuadrat dikurangi. Ini kan habis ya, X dibagi X, 2 dx diintegralkan menjadi 2X. Plus suatu konstanta. Oke, gampang. Lalu satu soal lagi ya, satu tipe soal lagi yang akan saya bahas yaitu sinus inverse X dx. Tentunya sama. Untuk soal tipe 5-7 kita memisalkan ya U-nya adalah si fungsinya sin inverse X dan dv-nya adalah dx ya. Lagi-lagi dv itu dx-nya. Oke, sehingga du adalah apa? Turunan sinus inverse X. Oke. Jadi 1 per akar 1 min X kuadrat dx ya. Oke. Jadi kalau turunan dari sinus inverse X kok bisa begini kan? Kita lihat salah satu template integral yang menyatakan integral 1 per 1 min X kuadrat dx itu adalah sinus inverse X plus C kan? Sehingga kalau kita balikan, si sinus inverse diturunkan akan menjadi ini juga kan ya? Oke, pembuktiannya bisa. Kalau integral ini kan kita misalkan aja X sama dengan sin T ya. Nanti akan didapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian tentunya V sama dengan X. Lah, kita menggunakan template integral UdP sama dengan UP min integral PDU. Sehingga integral UdP, integral sinus inverse X dx akan sama dengan U kali P. Ya, U kali P. Oke, U dikali P adalah sin inverse X kali X ya. Berarti X kali sin inverse X minus integral P du. P-nya kan X ya. Du-nya adalah 1 per
akar 1 min X kuadrat dx ya. Nah, ini belum selesai. Ini adalah gabungan soal integral parsial dan substitusi. Nah, yang ini kita menggunakan substitusi ya untuk menyelesaikannya. Oke. Kalau ada integral X dibagi akar 1 min X kuadrat dx, maka yang menjadi substitusi misalkan ya, karena U-nya sudah dipakai labelnya, variabel U-nya, pemisalannya sudah dipakai, maka saya misalkan apa ya, P ya, misalkan P itu adalah 1 min X kuadrat, dP sama dengan minus 2X dx ya. Sehingga min setengah dP sama dengan X dx ya. Sehingga kita punya integral X dx kan kita misalkan minus setengah dP ya. Ini kan P pangkat min setengah ya. Oke. P pangkat min setengah. Kemudian kita integralkan sama dengan minus setengah ya, 1 per min setengah tambah 1, P pangkat minus setengah tambah 1. Oke, minus setengah tambah 1 adalah setengah ya. Minus setengah tambah 1 kan setengah nih. 1 per setengah adalah 2 ya. Jadi minus setengah 2 kali P pangkat setengah minus setengah tambah 1, setengah dong. Ya, ini 2 bagi 2 sama dengan 1. Minus 1-nya ke sini menjadi minus P pangkat setengah ya. Jadi ini minus P pangkat setengah jawabannya. Sehingga kita punya sama dengan minus sin inverse X kurangi. Nah, minus P pangkat setengah kan jawabannya kan ini kan. Ini itu jawabannya adalah minus P pangkat setengah. Ya sudah, kembalikan lagi. Berarti minus P pangkat setengah. Berarti 1 min X kuadrat pangkat setengah. Atau akar 1 min X kuadrat. Oke, ini plus C. Kemudian kita dapatkan hasil akhirnya adalah integral dari sinus inverse X dx adalah X sinus inverse X ditambah akar 1 min X kuadrat ditambah suatu konstanta. Oke, sekian untuk pembahasan latihan soal untuk integral parsial. Ada 7 tipe soal yang telah kita bahas bersama. Silakan jika ada yang belum paham bisa diputar ulang videonya dan semoga nilai kalkulusnya memuaskan.